Halo saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa kabar semuanya? Yang selalu menjadi harapan dan doa saya adalah keadaan Bapak, Ibu, Saudara selalu dalam keadaan yang baik, sehat, dan tentu bahagia. Nah jemaat Tuhan, hari Rabu yang lalu kita sudah membahas rangkaian tema tentang hidup berkeluarga. Dan pada Rabu yang lalu kita berbicara tentang anak yang adalah anugerah Tuhan. Nah semestinya saudara-saudara topik kita hari ini pun tentang keluarga. Tetapi maaf saya seling dulu dengan tema yang saya anggap cukup penting untuk kita renungkan bersama tentang isu yang memang sedang hangat saat ini. Yaitu siapkah kita untuk pergi ke gereja lagi? Siapkah kita untuk beribadah di gereja lagi? Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, setelah sekian lama kita berdiam diri di rumah, stay at home, beraktivitas juga secara terbatas, kini pemerintah menerapkan status baru yang kita kenal dengan istilah adaptasi kebiasaan baru atau yang saya singkat dengan AKB. Ya. Apakah adaptasi kebiasaan baru? Nah adaptasi kebiasaan baru adalah fase di mana kita bisa beraktivitas kembali. Artinya kita bekerja, kita beribadah, dan seterusnya seperti biasanya di era pandemi COVID-19. Tentu dengan menerapkan paradigma baru. Baik tentang perilaku kita sehari-hari maupun gaya hidup kita. Artinya bahwa perilaku dan gaya hidup kita saat ini harus sudah berubah, mengikuti, mengadaptasi kebiasaan baru, tidak lagi seperti dulu. Artinya kita diminta untuk sesering mungkin ya mencuci tangan dengan sabun, setiap beraktivitas di luar rumah kita menggunakan masker. Bila sebelumnya kita terbiasa berkerumun, maka saat ini keinginan itu harus dibatasi terlebih dahulu atau tetap dengan menjaga jarak. Bila sebelumnya kita sering cipika-cipiki saat bertemu dengan sahabat atau teman, ya kini hal itu dihindari terlebih dahulu dan mungkin juga ya salaman kita bisa dengan say hello atau apa dan seterusnya dan sebagainya. Nah, mengapa begitu? Ya COVID-19 ini saudara-saudara adalah musuh yang tak terlihat, namun menjadi ancaman nyata bagi kehidupan umat manusia ketika kita tidak waspada, tidak hati-hati. Karena itu penerapan adaptasi kebiasaan baru harus diikuti secara disiplin oleh kita agar persebaran virus tetap bisa dikendalikan atau dihambat atau ya mungkin tidak lagi terjadi persebaran menimbulkan klaster baru dan kehidupan kita akan lebih baik ke depan. Kita tentu tidak ingin membuat keluarga atau orang-orang yang kita kasihi menderita karena kita. Ataupun orang-orang di sekitar kita. Hanya karena kita ceroboh dan mengabaikan protokol kesehatan yang ada. Nah saudara-saudara, di fase adaptasi kebiasaan baru ini, gereja dimungkinkan untuk beraktivitas kembali sekalipun belum sepenuhnya. Artinya bahwa ibadah onsite, ibadah tatap muka, ibadah konvensional di gereja dimungkinkan untuk diadakan kembali. Dan kita bisa beribadah di gereja lagi dengan mengutamakan protokol kesehatan secara ketat. Nah jika itu terjadi saudara-saudara, dalam arti bila gereja membuka kembali ibadah secara tatap muka, apa pendapat Anda? Siapkah Anda untuk pergi ke gereja lagi? Nah saudara-saudara saya membayangkan, mungkin pertanyaan ini menimbulkan dua sikap yang muncul di antara kita. Yang pertama,
Sikap yang pertama, sebagian dari kita akan menyambut berita itu dengan sangat gembira. Artinya bahwa kerinduan untuk mengikuti ibadah tatap muka di gereja bisa segera terwujud. Kita antusias untuk melakukannya, tentu harus mengikuti protokol kesehatan yang ditentukan oleh gereja sebagai tanda bahwa kita mengikuti fase adaptasi kebiasaan baru. Nah, kini sikap yang kedua adalah orang yang tidak antusias atau merasa enggan untuk ke gereja. Kenapa enggan? Saya cuma berpikir, saudara-saudara, keengganan itu ya bisa disebabkan karena dua faktor. Faktor yang pertama, masih dibayangi oleh rasa takut akan tertular atau mungkin menularkan bila keluar rumah. Dan faktor yang kedua, kita tidak antusias ke gereja, orang mulai berpikir bahwa ternyata beribadah secara online itu yang kita lakukan sejak bulan Maret itu jauh lebih nyaman. Ini pendapat dari banyak orang ya, yang saya serap dari mereka. Menurut mereka beribadah secara online itu dianggap banyak memberikan kenyamanan. Orang bisa melakukannya di mana saja, mengikuti ibadah di mana saja, kapan saja, bukan cuma di rumah. Bahkan bisa sambil beraktivitas. Malah ada orang yang mengikuti ibadah secara online sambil masak, rebahan di kasur, makan cemilan, dan seterusnya dan sebagainya. Saking bebas ya, karena ya orang nggak tahu apa yang dilakukan. Nah, hal-hal semacam itulah yang kita sebut sebagai sebuah pergeseran paradigma. Semula kita beribadah di gereja dengan disiplin, dengan menyiapkan hati dan ini dan itu dan seterusnya dan sebagainya. Kita siapkan ya dengan rapi ke gereja. Ini ketika kita melakukannya di rumah atau kapan saja, ternyata apa yang pernah kita lakukan sebelumnya dianggap lebih ribet, dan kebaktian di rumah secara online lebih memberikan kemudahan dan kenyamanan. Nah, saya menduga ini sebuah dugaan loh ya, bukan menuduh, hanya dugaan. Bisa jadi saudara-saudara, tanpa kita sadari atau mungkin juga kita sudah sadari itulah kenyamanan, itulah yang membuat kita menjadi kurang berminat untuk ke gereja. Dan mungkin karena itu juga yang membuat beberapa gereja ketika membuka kebaktian secara tatap muka, ya kurang diminati. Sebab bila alasannya takut untuk keluar rumah atau pergi ke gereja, toh saat ini saudara-saudara jalanan sudah ramai kembali, bahkan mulai macet. Luar biasa kita harus ngantri. Tempat-tempat makan sudah mulai dipadati para penikmat kuliner. Ya di mana-mana orang sudah padat dan ya sudah seperti biasa kembali. Karena itu saudara-saudara, bila keengganan orang ke gereja karena merasa nyaman ibadah di rumah secara online, maka hal ini memunculkan pertanyaan, ada apa dengan kita? Mengapa kita kehilangan antusiasme untuk beribadah di gereja lagi? Mengapa paradigma kita telah berubah? Nah, sebelum menjawab itu saudara-saudara, kita perlu mengetahui alasan mengapa gereja menutup segala kegiatannya dan mengganti ibadah secara online sejak awal merebaknya pandemi COVID-19 dan mungkin sampai saat ini. Dan itu memang menjadi banyak pertanyaan ya. Nah, penutupan gereja saat itu memang menjadi, boleh dikatakan ya dalam arti polemik lah ya. Apakah ibadah boleh ditiadakan hanya gara-gara sebuah wabah?
Dan ada juga yang bertanya, perlukah gereja mempertahankan ibadah yang konvensional? Lalu ada orang juga yang bertanya, apa sih alasan gereja harus menutup semua kegiatannya untuk sementara waktu di saat pandemi? Nah, Bapak Ibu, menurut hemat saya, gereja tentu punya alasan yang cukup kuat untuk menutup semua kegiatannya untuk sementara waktu, termasuk ibadah konvensional atau ibadah secara tatap muka yang kemudian digantikan ibadah secara online. Nah, ada beberapa alasan prinsip yang perlu kita pahami bersama mengapa gereja menutup semua kegiatannya saat awal terjadinya pandemi. Yang pertama, saudara-saudara, gereja ingin berkontribusi secara nyata memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Saya ulangi, gereja ingin berkontribusi secara nyata memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Jadi bukan karena ketakutan akan tertular virus itu atau lemahnya iman kita. Bukan itu, tetapi itu semata-mata tentang kepedulian dan kontribusi gereja bagi masyarakat. Nah, seperti yang berulang kali kita sudah dengar himbauan dari berbagai instansi tentang COVID-19 bahwa menghindari pertemuan berskala besar merupakan salah satu langkah penting dan efektif untuk menekan persebaran COVID-19. Sebab dengan semakin sering melakukan pertemuan berskala besar yang melibatkan banyak orang, itu merupakan resiko yang cukup besar terjadi persebaran virus. Jadi jika persebaran virus semakin meluas, maka gelombang pandemi tidak akan pernah kunjung mereda, bahkan mungkin grafiknya akan naik. Jumlah korban akan semakin banyak, rumah sakit tidak memungkinkan untuk menampung semua korban. Dan tenaga medis pun yang ada tidak mungkin cukup untuk menolong semua korban. Jelas hal itu menimbulkan keresahan dan kekacauan yang luar biasa. Jadi di tengah pandemi, di tengah situasi seperti itu pada saat awal pandemi, gereja terpanggil untuk berkontribusi secara nyata, di antaranya tidak melakukan ibadah secara konvensional agar bisa ikut menekan persebaran virus corona. Dan ibadah konvensional diganti dengan ibadah secara online. Itu terjadi, saudara-saudara, saat awal terjadinya pandemi yang persebarannya sangat cepat meluas hampir di seluruh dunia. Dan gereja harus memiliki tindakan nyata bagaimana berperan serta di tengah situasi yang boleh dikatakan gawat seperti itu. Nah, kini yang kedua, saudara-saudara, alasan gereja menutup kegiatannya. Boleh dikatakan ya menutup pintu. Itu didasarkan karena pertimbangan historis tentang esensi ibadah yang memberi ruang bagi ibadah yang non-konvensional. Jadi dengan kata lain bahwa selain ibadah konvensional memang ada ruang bagi terjadinya ibadah non-konvensional. Ini ada banyak contoh, saudara-saudara. Ya. Saya mengutip dari beberapa narasumber. Yang pertama, saudara-saudara, saat bait Allah yang merupakan kebanggaan dan pusat ibadah umat Allah dihancurkan oleh bangsa Babel. Bangsa Yehuda dipaksa untuk memikirkan ulang tentang esensi ibadah mereka. Sebab ibadah tidak bisa lagi dilakukan di bait Allah. Karena telah hancur dan mereka harus melakukannya di rumah-rumah. Pada saat itu juga orang merasa bingung. Orang merasa tidak tahu harus berbuat apa. Dan keadaan itu telah mengubah paradigma mereka bahwa ternyata yang terpenting dalam beribadah bukan ritualnya. Dalam pengertian bukan persembahan tetapi ketaatan umat di dalam menyembah Tuhan.
Nah, saya ingin membaca saudara-saudara 1 Samuel 15 ayatnya yang ke-22. Samuel 15 ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Saya ulangi sekali lagi, saudara-saudara. 1 Samuel 15 ayat 22. Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Jadi saudara-saudara, paradigma mereka telah berubah. Atau boleh dikatakan diubahkan oleh keadaan. Ya. Mereka harus lebih memaknai esensi ibadah yang sebenarnya, yang hakiki. Bahwa ibadah itu adalah menjalin hubungan intim dengan Tuhan. Ibadah itu mau mendengarkan ajaran Tuhan dan mewujudkannya. Artinya ibadah itu harus dilakukan dengan ketaatan dan bukan sekedar mengutamakan ritual. Nah, kini saudara-saudara, saat Babel menyerang Yehuda, banyak orang-orang yang dibuang ke Babel. Menjadi orang buangan di Babel, di mana tidak ada tempat bagi mereka untuk beribadah. Nah, kenyataan itu mendorong orang untuk mengubah paradigma juga yang semula fokus pada ritual atau persembahan korban kepada pengajaran firman atau ketaatan. Karena itu, mereka yang dibuang ke Babel, ibadah bersama dalam skala besar yang biasa dilakukan di bait Allah telah berubah menjadi ibadah berskala kecil di rumah. Jadi memang ibadah non-konvensional ya bisa terjadi dan memang ada ruang seperti itu. Nah, ini sekarang contoh yang kedua, saudara-saudara. Saat terjadi wabah hitam atau disebut Black Death yang telah membunuh sepertiga hingga 2/3 populasi Eropa selama pertengahan dan akhir abad 14. Dan di saat yang bersamaan juga terjadi epidemi di sebagian besar Asia dan Timur Tengah. Dan seperti yang ditulis dalam sejarah, saudara-saudara, wabah itu terjadi secara periodik atau terus berulang pada setiap generasi dengan perbedaan intensitas dan tingkat fatalitasnya. Sampai pada abad ke-17 di berbagai tempat di Eropa. Jadi ketika itu terjadi pertengahan abad 14 terus terjadi pada setiap generasi sampai ke abad 17. Nah, ketika awal terjadinya wabah di abad ke-14 itu, persebarannya cukup meluas, di mana para ahli saat itu belum menemukan cara yang efektif untuk mengatasinya. Dan kita tahu saudara-saudara itulah masa di mana Martin Luther berkarya, reformator kita. Dan di saat itu sejumlah pengobatan, upaya sanitasi komunal sudah diupayakan untuk mencegah meluasnya penyebaran virus. Nah, sebagai tokoh agama, saudara-saudara, Martin Luther pun menegaskan bahwa upaya pencegahan yang direkomendasikan saat itu haruslah dipatuhi oleh setiap warga. Seperti pengasapan, pemurnian udara, dan juga social distancing, menjaga jarak. Dan karena itulah saudara-saudara, beliau menyetujui penutupan gereja selama wabah berlangsung agar pandemi tidak menyebar semakin meluas. Dan
Lalu apa yang dilakukan oleh Martin Luther, saudara-saudara? Selama wabah berlangsung, ia lebih memilih bertahan di Wittenberg, menemani umat gembalaannya. Jadi, ya, situasi esensi ibadah ya bisa berubah dari yang konvensional dan ada ruang terjadinya ibadah non konvensional. Ya. Ya pada abad 17 belum ada ya, digital ya. Tidak ada digital, jadi mau tidak mau mereka melakukan ibadah di rumah. Nah sekarang alasan ketiga saudara-saudara mengapa gereja menutup semua kegiatannya. Itu karena konsep teologis tentang gereja itu sendiri. Apa konsep gereja? Gereja itu bukan bangunan. Saudara-saudara, yang pertama harus kita pahami bersama, gereja itu bukan bangunan. Tetapi arti gereja adalah persekutuan orang percaya. Jadi di mana umat berkumpul, disitulah gereja. Yang terpenting adalah kehadiran Allah, bukan bangunan rumah Allah secara fisik. Kalau seandainya sudah tidak ada bangunan dalam arti gereja, dalam arti bangunan, lalu apakah kita tidak beribadah? Jadi tidaklah heran saat gereja mula-mula para pengikut Tuhan melakukan ibadah di tempat yang berbeda-beda. Kadang di bait Allah, kadang di rumah ibadat orang Yahudi, juga dilakukan di rumah-rumah. Coba kita perhatikan saudara-saudara, ya, ini dari Kisah Rasul pasal 2, ya, ayat bagian yang terakhir ya. Ayat 42, Kisah Rasul 2 ayat 42. Saya akan bacakan sampai seterusnya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutlanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari antara mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi saudara-saudara, di situ yang terpenting adalah perilaku orang yang percaya. Bukan sekedar beribadah, dan beribadah bisa dilakukan di tempat yang variatif. Di bait Allah, di rumah ibadat orang Yahudi, dan juga di rumah-rumah. Nah saudara-saudara, kira-kira itulah alasan mengapa gereja menutup sementara kegiatannya sejak awal merebaknya wabah COVID-19. Dan kini kita telah memasuki fase baru yang disebut adaptasi kebiasaan baru. Yang berarti kita bisa melakukan segala aktivitas kembali seperti semula. Bekerja, beribadah, melakukan ini dan itu dan seterusnya dan sebagainya. Sekalipun memang masih ada pembatasan dan tetap memakai paradigma baru dalam berperilaku dan gaya hidup kita. Fase adaptasi baru ini memungkinkan gereja untuk melakukan kegiatannya kembali. Tentu dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Artinya, kalaupun gereja membuka kembali ibadah secara tatap muka, tentulah tidak melakukannya dengan gegabah tanpa persiapan yang matang. Karena itu saudara-saudara, ini pertanyaannya, apakah kita masih merasa enggan untuk beribadah di gereja bila hal itu dimungkinkan untuk dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat?
menurut saya, jika tiba saatnya kita bisa memulai untuk mengikuti beribadah di gereja kembali. Tetapi ada syaratnya, saudara-saudara. Bukan sekedar kita bergereja, ya dalam bekerja kita beraktivitas yang lain, tetap ada syaratnya. Syarat, ya, kita harus mengikuti aturan main yang ada. Jadi selain gereja menerapkan protokol kesehatan secara ketat, kita pun harus disiplin untuk mengikuti aturan yang berlaku. Ini misalnya saudara-saudara di antaranya ya. Anda bisa membaca sendiri apa yang harus kita lakukan setiap hari ketika akan beraktivitas. Sebelum berangkat ke gereja, kita cek suhu tubuh kita terlebih dahulu. Bila suhu tubuh kita lebih dari 37,4, 5 atau 37,6, ya sebaiknya urungkan untuk pergi ke gereja. Ya bukan berarti orang yang suhu tubuh agak tinggi itu terkena COVID, tetapi ya lebih baik tidak dianjurkan untuk tetap di rumah. Mungkin demam biasa dan seterusnya. Nah, selanjutnya ya selalu menggunakan masker saat berangkat, saat tiba di gereja, selama beribadah, saat melakukan perjalanan kembali ke rumah, dan sebagainya. Dan itu pun sama seperti kita lakukan saat kita bekerja. Jadi bila semua prosedur protokol kesehatan dijalankan, itu saatnya kita kembali beribadah di gereja. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita siapkan diri kita. Dengan pengetahuan yang benar, tidak masuk kepada sikap yang paranoid, tidak juga menjadi enggan karena kenyamanan-kenyamanan itu. Kita juga harus siapkan hati dan mental kita untuk memasuki era adaptasi kebiasaan baru. Mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami bersyukur sekalipun pada saat terjadinya pandemi COVID-19, ada banyak hal yang membuat kami menjadi takut. Namun kini keadaan mau tidak mau membuat kita harus bersama-sama dengan kondisi seperti itu. Dan tentu kami harus menyiapkan diri kami untuk tetap sehat, melakukan prosedur protokol kesehatan dengan baik. Itulah cara kami beradaptasi dengan kebiasaan baru, mengubah perilaku dan gaya hidup kami. Agar tidak seperti dulu lagi, dan ini menjadi hal yang baik, menjadi berkat, menjadi hikmat bagi kami. Bahwa keadaan yang buruk telah membawa hal yang baik untuk mengubah kehidupan kami yang semula ceroboh, semula yang tidak memperhatikan ini itu, sekarang kami jauh lebih memperhatikan yang menjadi prioritas. Karena itu Tuhan, ketika gereja akan memulai kembali ibadah secara tatap muka, Engkau juga yang akan menyiapkan jemaat semua untuk juga menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Tentu dengan antusiasme, tentu dengan kesadaran baru, dan terutama ya Tuhan, kami menyiapkan hati untuk sungguh-sungguh menjalin komunikasi dengan Tuhan, dan ibadah yang terjadi mendorong kami untuk hidup di dalam ketaatan dan rasa syukur kepadamu. Kami berdoa Tuhan untuk setiap umat, baik yang mendengar saat ini, melihat acara ini, maupun dimanapun, Tuhan berkati mereka satu persatu. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Kami berdoa untuk mereka yang putus asa, berikan kekuatan, penghiburan, dan jalan keluar
untuk bisa untuk bisa menghadapi masalah dan pergumulannya, dan kami yakin dan percaya Tuhan akan menolong dan pertolongan Tuhan selalu datang pada saat yang tepat dan Engkau yang bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ada banyak hal yang ingin kami tuangkan di dalam doa, namun kami yakin dan percaya Tuhan mendengar dan Tuhan juga yang mengabulkan harapan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Di akhir doa ini kami ingin titipkan semua gereja dimanapun, biarlah mereka orang-orang yang ditunjuk mempersiapkan gerejanya bila saatnya tiba kami beribadah kembali di gereja. Agar kebaktian yang terjadi bisa tetap menjaga tidak terjadi meluasnya persebaran virus, bahkan melalui gereja kami semua bisa menjadi teladan yang baik bagaimana melakukan hidup dengan paradigma baru, berperilaku yang baru, memiliki gaya hidup yang baru, dan tentunya itu dikerjakan Tuhan agar kami menjadi orang-orang yang taat. Kami bersyukur Bapa, inilah doa yang jauh dari sempurna yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, sampai jumpa pada acara ngopi selanjutnya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa berguna untuk kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Amin.